Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita lihat dulu sejenak tugas dari teman kita, Anggita Borusihopping, yang kelewatan minggu lalu atau belum sempat membahas. Nah, di hari Senin dia berdoa agar opungnya yang di kota bumi diberi kesembuhan. Kemudian di hari Selasa Gita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena dia boleh bertemu dengan opungnya yang di kota bumi dan sudah semakin sehat. Dan di hari Rabu kita berdoa dan mengucap syukur karena mereka sekeluarga dilindungi di perjalanan dari dan pergi dari sini ke kota bumi dan dari kota bumi sampai ke sini. Dan di hari Kamis dia berdoa agar selalu diberi kesehatan dan meskipun cuaca selalu hujan. Ya adik-adik, akhir-akhir ini hujan dan angin. Lalu di hari Jumat dia berdoa agar bapak dan mamanya dalam keadaan sehat dan selalu sehat. Dan di hari Sabtu kita berdoa semoga besok cuaca cerah agar tidak kehujanan ke gereja. Dan di hari Minggu yang lalu memang agak mendung, tapi tidak ada hujan. Di sore hari baru hujannya datang. Oke adik-adik, demikianlah tugas dari kita. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik, ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar Minggu Estomihi Minggu 14 Februari 2021. Estomihi itu artinya engkaulah gunung batuku. Dengan tema domba tersesat telah ditemukan. Bacaan kita dari Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Marilah kita memulai ibadah kita dengan bernyanyi lonceng gereja. Ting tong ting tong bunyi lonceng gereja. Ting tong
Adik-adik semuanya, marilah kita mengucapkan janji anak sekolah minggu. Janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Baiklah adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Amin. Marilah kita bernyanyi. Adik-adik, hukum Taurat pada minggu hari ini diambil dari Tita yang kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Tita kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah. Amin. Marilah kita bernyanyi. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Kata Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan di bulan Februari diambil dari atau tertulis di Yosua pasal 24 ayat 15. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ayat bulanan di bulan Februari tertulis di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita bernyanyi. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita mengaku iman percaya kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Marilah kita bernyanyi.
Adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menyelamatkan kami. Tuhan telah menggantikan kami orang berdosa ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi manusia yang taat kepadamu. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Marilah kita sama-sama membacanya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik semuanya, kita tentu pernah mendengar nama Nabi Yesaya. Nabi yang besar itu. Dia adalah nabi yang tidak takut mengatakan kebenaran firman Tuhan, meski dia dibenci oleh banyak orang. Nabi itu adalah penyampai firman Tuhan. Nah, di minggu lalu mungkin ada adik-adik yang merasa bingung bahwa ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria di minggu yang lalu. Nah, kalau imam itu dialah yang memimpin ibadah di bait suci. Itu sama kayak pendeta. Jadi orang-orang yang memimpin ibadah atau berkhotbah dan sebagainya. Kalau nabi, dia tidak di bait suci, tetapi dia di sebuah kerajaan atau sebuah istana, dan juga di jalan-jalanan, di jalanan kalayak ramai, dan di mana saja dia bertemu dengan orang, dan dia perlu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di sana. Dan orang Samaria yang baik hati itu, orang Samaria itu adalah sekelompok orang yang dulunya adalah orang Yahudi, namun akhirnya mereka menyebut diri sebagai Samaria karena tidak diakui orang Yahudi lagi. Jadi orang Yahudi dan Samaria itu tidak berteman, tapi bermusuhan. Nah, harusnya yang menolong orang Yahudi yang dirampok itu adalah imam itu atau orang Lewi, tapi yang menolongnya justru adalah musuhnya sendiri, yaitu orang Samaria. Nah, itulah prinsip mengasihi musuh. Nah, dan orang Lewi yang juga lewat itu adalah orang Lewi adalah suku di Israel, itu juga suku dari para imam. Jadi Lewi itu dikhususkan untuk menjadi seorang imam. Kalaupun mereka tidak menjadi seorang imam, tapi mereka adalah pemuka agama. Nah, itulah orang Lewi. Nah, begitu penjelasannya adik-adik. Nah, sekarang kita
belajar tentang Nabi Yesaya. Dan kali ini Nabi Yesaya berbicara tentang seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan mereka di pembuangan. Nabi Yesaya tidak menceritakan yang datang adalah orang yang besar badannya, seorang raja memakai mahkota yang gagah yang akan mengalahkan musuh. Nabi Yesaya justru mengatakan Mesias yang akan datang yang akan menyelamatkan mereka adalah seorang yang menderita, yang menjadi sama seperti mereka atau seperti kita. Apa maksudnya ya adik-adik? Bagaimana mungkin orang yang menderita menolong orang yang menderita? Nah, Mesias yang diceritakan adalah sama dengan kita. Mesias itu menjadi manusia, menjadi hina, menjadi menderita untuk menggantikan kita, untuk menyelamatkan kita. Namun adik-adik, orang Israel pada waktu itu tidak mengharapkan Mesias yang seperti itu. Mana mungkin orang yang menderita menolong orang yang menderita. Mereka itu membutuhkan Mesias yang kuat, yang bisa menolong mereka. Seorang raja yang berkuasa, yang dapat mengalahkan musuh. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka mengalami penderitaan juga karena dosa mereka sendiri. Karena selalu mengandalkan dirinya. Begitulah manusia, selalu mengharapkan orang yang lebih kuat menolongnya tanpa pernah mau menolong dirinya sendiri. Bahwa dia perlu ditolong, tidak sadar akan hal itu. Nabi Yesaya juga melanjutkan, ketika Mesias itu akan datang, kita justru akan menghina dan menjauhi dia. Orang yang penuh sengsara dan menanggung kesakitan. Tak seorang pun dari kita akan memandang dia, dan kita pun tak akan mengindahkan dia. Ini benar ya adik-adik. Kalau kita melihat orang yang menderita, apa yang akan kita lakukan? Misalnya kalau kita bertemu dengan orang gila, kita menolongnya, memberi dia baju, atau kita menutup mata kita, atau kita cuek, tidak menghiraukannya. Nabi Yesaya juga masih melanjutkan, sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggung oleh Mesias itu. Sengsara kitalah yang dideritanya, padahal kita menyangka penderitaannya itu hukuman Allah baginya. Ini sama seperti kalau kita melihat orang yang sakit, orang miskin, orang kelaparan, apa yang kita katakan? Itu karena dosanya, makanya dia begitu. Padahal kita lebih berdosa karena kita tidak menolongnya. Mesias yang diceritakan Nabi Yesaya justru mau menyelamatkan kita, mau membuka hati kita agar lebih punya kasih terhadap mereka yang menderita. Mesias itu menyelamatkan kita dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebenarnya Mesias yang datang menderita itu datang untuk menyadarkan kita bahwa masih banyak orang yang menderita dan butuh pertolongan. Supaya kita tidak menjadi egois, tidak menghiraukan mereka, kita justru mencari jalan kita sendiri. Nah, ini dilanjutkan lagi. Kita semua tersesat seperti domba, masing-masing mencari jalannya sendiri. Kita tidak peduli pada orang lain. Lihat adik-adik, domba itu ada yang jatuh, tetapi yang lain tidak menghiraukannya. Karena mereka berjalan sendiri-sendiri. Teman kita sedang kesepian, teman kita tidak punya uang jajan, teman kita kesulitan mengerjakan PR sekolah. Teman kita tidak punya kuota. Dia mau belajar bersama kita, tapi kita ingin pintar sendiri. Kita ingin kenyang sendiri. Kita ingin maju sendiri. Kita tidak melihat teman kita yang telah jauh di belakang kita. Nah, begitulah kita. Dan
Itulah yang mau disadarkan oleh Mesias yang menderita itu kepada kita semua. Mesias itu diperlakukan dengan kejam, tapi dia menanggungnya dengan sabar. Ia tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian atau induk domba yang dicukur bulunya. Mesias itu adalah Yesus Kristus yang mati bagi kita. Domba yang tersesat, domba yang sesat telah ditemukan. Domba yang mencari jalannya sendiri telah ditemukan. Itulah kita. Kita tidak lagi mendengar teriakan minta tolong karena kita sudah punya jalan sendiri. Tetapi firman Tuhan mengajak kita semuanya adik-adik bahwa Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus ikut menderita bersama mereka yang menderita. Kristus yang menderita, apakah kita akan diam dan menutup mata? Tidak. Kita bukanlah domba yang tersesat lagi. Kita adalah domba yang sudah ditemukan. Domba yang ditemukan akan mencari domba yang lain yang membutuhkan pertolongan. Selamat hari Minggu adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan telah menemukan kami. Kami sering mencari jalan kami sendiri sehingga kami lupa memperhatikan orang di sekitar kami. Kami lupa bahwa ada teman kami yang tidak bisa sekolah online karena tidak punya kuota internet atau bahkan tidak punya smartphone. Kami juga lupa bahwa ada teman kami yang tidak bisa mengerjakan PR-nya, padahal kami bisa menolongnya. Berilah kami kasih-Mu Tuhan agar kami lebih peduli pada penderitaan di sekitar kami. Dalam Kristus kami telah ditemukan. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita mendoakan persembahan kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami.
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, demikianlah ibadah kita untuk hari Minggu ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi pedoman dalam hidup kita, bahwa kita harus menjadi domba yang sudah ditemukan, yang sadar untuk menolong orang yang menderita di sekitar kita. Adik-adik, sampai jumpa di hari Minggu yang akan datang. Dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan makan makanan yang bergizi. Dah.